Masih berjumpa kembali bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara mengisi freon supaya tidak mudah nyumbat ya pemirsa. Jadi supaya kulkas itu berkinerja dengan baik, yang pertama di bagian sambungan itu usahakan polos, jangan sampai banyak sambungan ya pemirsa. Nah seperti ini, usahakan tidak banyak sambungan supaya sirkulasi freon itu menjadi lancar. Terus yang kedua, usahakan bagian filter yang di sini jurusan pipa kapilnya kita posisikan di atas ataupun agak tegak. Jadi kalau ininya di bawah tuh biasa rawan nyumbat pemirsa. Nah terus sebelum kita mengisi freon, kita vakum dulu. Kita vakum, setelah divakum baru kita isi freon sedikit, terus kita nyalakan mesin kompresornya. Setelah menyala, kita vakum kembali sampai lama, kurang lebih kalau menggunakan mesin vakum arah-arah 10-15 menit baru kita isi freon. Jadi sebelum kita isi freon itu usahakan di bagian sini pengisiannya, sebelum kita isi freon kita beri cairan metil dulu. Jadi cairan metil ini cukup kita gunakan 1 mili cukup ya pemirsa, ataupun 1 garis ini, ataupun sepenuhnya lubang di dalam manifold ini sudah cukup pemirsa. Nah setelah itu baru kita lakukan isi freon. Jadi untuk mengisi freon untuk kulkas yang ukuran mesinnya kecil seperti ini itu cukup 10 PSI ya pemirsa, ataupun garis angka 1 yang paling pojok sendiri, 10 PSI itu sudah cukup. Jadi ciri-ciri freon itu sudah penuh di dalamnya, yaitu yang pertama bagian filter terasa hangat ya pemirsa jika dipegang. Terus bagian pipa kondensornya ini terasa panas bodinya, ini menandakan sirkulasi freon berjalan lancar. Ini tadi habis diganti. Terus yang ketiga kalinya, apabila kalian menservis kulkas, jangan lupa melihat overload dan PTC nya. Jadi apabila overloadnya ini mengalami kerusakan, itu biasa bisa menyebabkan mesinnya langsung short ataupun bisa langsung rusak ya pemirsa. Jadi ini harus wajib posisi terpasang overloadnya dipastikan tidak mengalami retak bodi. Ini kan retak bodi pemirsa. Jadi apabila kalian menemukan overloadnya sudah retak bodi seperti ini, itu harus kita ganti ya pemirsa. Jadi ini pengaman, apabila overloadnya rusak tuh biasa mesinnya jangka jam ataupun hari itu bisa langsung short, langsung rusak pemirsa. Oke, kita lihat bagian evaporatornya dulu. Nah itu sudah berkabut pemirsa. Jadi evaporator yang sehat itu jika dipegang semu lengket pemirsa, dinginnya menusuk terus mudah lengket. Nah ini sampai lengket pemirsa, terasa lengket di tangan, berarti dinginnya sudah maksimal.
Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Jadi untuk freon yang mudah dingin, yaitu yang bagus menggunakan merek Inaus pemirsa. Nah seperti ini, ataupun HFC yang asli non clea ya pemirsa. Nah seperti ini. Cuman kelemahan untuk HFC seperti memang mudah dingin, cuman kadang mudah nyumbat. Jadi kalau yang enak kita menggunakan tipe Inaus pemirsa. Nah seperti ini, itu biasa kulkas nggak mudah nyumbat. Yang penting dalam posisi vakum dan sistem harus bersih ya pemirsa. Nah ini yang terakhir, poin terakhir, apabila kalian selesai mengganti filter ya pemirsa, ini jadi itu jangan, ininya bagian pipa output dari evaporator itu jangan langsung disambung ya pemirsa. Jadi setelah kalian memasang bagian filternya itu kalian nyalakan dulu mesinnya, kompresor kulkasnya. Setelah itu kita lakukan buka tutup, kita pastikan dulu bagian filter enggak nyumbat. Setelah keluar anginnya itu otomatis apabila ada sisa-sisa pengelasan di dalam sistem tuh, jika kita buka tutup tuh biasa dia akan terbuang. Setelah bersih baru kita matikan dulu mesinnya, baru kita lakukan penyambungan di bagian pipa kompresi ataupun pipa input daripada mesin kompresor. Itu kuncinya ya pemirsa, supaya bagian filter sini itu enggak mudah nyumbat. Pipa tekannya sudah terasa panas, bodinya juga sudah panas pemirsa. Filter kita tunggu beberapa saat sampai sistem benar-benar sehat ya pemirsa. Jadi yang bagus di dalam ruang evapnya itu kita lapisi Millennium Coil ya pemirsa sebenarnya. Jadi di dalam sini seharusnya kita lapisi Millennium Coil di sininya. Itu tujuannya supaya esnya nggak mudah lengket pemirsa. Kita running test dulu. Jadi banyaknya sambungan. Nah seperti ini sudah saya potong pemirsa yang banyak sambungan. Nah sambungan seperti ini tuh biasa mengalami sedikit problem ya pemirsa. Nah di situ ada lubangnya nampak kecil sebab dia ketutup oleh las. Nah ini bisa menghambat sirkulasi ya pemirsa. Jadi usahakan di bagian pipa kulkas jangan banyak sambungan. Ini kurang bagus pemirsa sistem sambungannya. Sudah saya potong. Seharusnya seperti ini, lurus, jadi sirkulasi benar-benar lancar. Terus untuk pengelasan usahakan matang ya pemirsa. Nah seperti ini.
harus rapi. Nah ini kan kelihatan rapi ya pemirsa, seperti bawaan pabrik. Nah usahakan kalau kalian menggunakan las portable, kalian menggunakan tabung map seperti ini. Jadi untuk hasil pengelasannya memang bagus dia pemirsa, meskipun di dekat mesin kompresornya dia mampu pemirsa. Jadi ini hasilnya. Nah rapi pemirsa. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.